Wisata alam Pasir Bentang yang berada di Dusun Gunung Bangka II, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menjadi salah satu destinasi wisata berbasis masyarakat yang menawarkan suasana alam asri di kaki Gunung Sawal. Kawasan wisata ini menyuguhkan hamparan hutan pinus yang rindang, udara sejuk, serta panorama alam hijau yang cocok menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bersantai, menikmati kopi, maupun sekadar melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Pengunjung juga dapat menikmati suasana alam terbuka sambil mengabadikan momen dengan latar belakang pepohonan hijau. Menariknya, untuk memasuki kawasan wisata alam Pasir Bentang, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk. Pengelolaan destinasi tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Meski demikian, pengembangan sejumlah fasilitas masih membutuhkan dukungan agar kawasan wisata tersebut dapat dikelola secara lebih optimal dan profesional. Pengelola wisata alam Pasir Bentang, Dede Yuyu, mengatakan, pengembangan kawasan wisata tersebut mulai dirintis sejak 2020 dengan membuka kedai kopi sebagai salah satu usaha awal untuk menarik pengunjung. Menurutnya, kerjasama dengan Perum Perhutani telah terjalin sejak 2019. Dari kerjasama tersebut, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengelola kawasan sekitar 108 hektare. Namun, untuk pengembangan wisata, saat ini terdapat kawasan sekitar 2 hektare yang menjadi fokus penataan fasilitas. Awalnya kami merintis dari kedai kopi pada tahun 2020. Tujuan utama pengembangan wisata ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, ujarnya. Dede berharap, pengembangan wisata alam Pasir Bentang ke depan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya melalui perangkat daerah yang membidangi pariwisata, maupun dari pihak investor. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu penataan kawasan, pembangunan fasilitas penunjang, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Kami berharap ada dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata maupun investor, sehingga wisata alam Pasir Bentang bisa dikelola dengan lebih baik dan profesional serta memiliki fasilitas yang lebih lengkap, katanya. Selain menawarkan panorama hutan pinus, wisata alam Pasir Bentang juga menyediakan berbagai pilihan minuman dengan harga terjangkau. Pengunjung dapat menikmati kopi susu gula aren, kopi tubruk robusta, serta beragam pilihan minuman lainnya sembari menikmati kesejukan alam. Dengan konsep wisata alam yang sederhana, suasana hutan yang masih asri, serta akses masuk gratis, Pasir Bentang diharapkan dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata alternatif di Kabupaten Ciamis sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Keberadaan wisata berbasis masyarakat tersebut juga menjadi potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata lokal dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hutan di kawasan kaki Gunung Sawal. Garuda Nusantara Agus Kusmawan mengabarkan. Kita berada di lokasi wisata Pasir Bentang dan saya sendiri adalah Ketua LMDH Sri Mukti, di mana membawahi salah satunya KUPS Pasir Bentang yang mengelola objek wisata Pasir Bentang ini. Objek wisata Pasir Bentang ini berlokasi di Dusun Gunung Bangka II, Desa Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang alhamdulillah merintis wisata alam yang memanfaatkan kondisi alam yang ada di hutan pangkuan Desa Sukamanah yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Ciamis. Alhamdulillah melalui kegiatan ini secara tidak langsung mungkin bisa menyumbangkan sedikit kemajuan ekonomi di wilayah kami ini, dengan implikasi salah satunya ada beberapa anak muda yang berkegiatan di sini dalam proses pengelolaannya, berkegiatan dan mempunyai sedikit demi sedikit penghasilan yang mungkin bisa membantu kebutuhan-kebutuhan dari mereka. Begitupun dari sisi sosial, kami sangat mengedepankan anak-anak muda untuk pengelolaan
mengelola di sini dengan tujuan paling tidak membentengi anak-anak muda dari kegiatan yang mungkin kurang perlulah gitu bagi kemajuan bangsa ini. Bagaimana anak muda yang ada di sekitar sini sedikit terhindar dari dampak negatif teknologi dari perkembangan di zaman di era sekarang ini. Wisata Pasir Bentang ini kami rintis, kami kelola sejak 2020 kurang lebih. Ini kita semua mengelola ini secara swadaya. Anak-anak muda kami himpun berinisiatif membangun ini dengan mengedepankan kedai kopi awalnya. Nah, kedai kopi hasil produksi dari LMDH yang kami kelola ini. Karena kami sudah bekerja sama dengan Perhutani sejak 2019. Kami pun mendapatkan SK Menteri Kehutanan dalam skema Kulin KK dan mendapatkan izin untuk mengelola wilayah yang dikelola oleh Perhutani seluas 108 hektar. Dan wisata Pasir Bentang ini kami plot, kami rencanakan sesuai dengan rencana yang kami susun untuk jangka waktu panjang sekitar 2 hektar dari sini sampai di atas. Untuk fasilitas sendiri Pak di sini mungkin Apa saja, Pak? Ya, itulah mungkin yang saya lebih ke curhat lah mungkin ya. Ya. Karena sejak 2020 kami memulai kegiatan ini. Tadi di awal saya sudah bicarakan bahwa kita ini secara swadaya. Cuman ada beberapa sentuhan-sentuhan dari rekan-rekan mahasiswa di tahun 2022. Ada mahasiswa yang berkegiatan di sini dalam kegiatan KKN dan memberikan bantuan-bantuan, salah satunya ini plang Pasir Bentang ini. Ini pun banyak berharap sebetulnya karena memang keberdayaan kami sebagai masyarakat sangat diperlukan sentuhan-sentuhan baik secara materi ataupun secara moral. Begitupun dalam hal promosi terutama kepada rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, saya sangat berharap karena promosi zaman sekarang itu paling mudah dan paling cepat berkembangnya melalui media sosial. Jadi saya sangat berharap ada bantuan secara moral untuk bagaimana mempromosikan ini. Walaupun dengan segala keterbatasan kami. Itu pertama. Yang harapan yang kedua, secara materi memang saya tidak bisa menutup mata bahwasanya untuk mengembangkan ini sangat diperlukan modal. Nah, kebetulan modal yang kami miliki dengan secara swadaya itu sangat-sangat terbatas. Ini dibuktikan sejak 2020 sampai sekarang kami belum memiliki fasilitas-fasilitas umum yang memadai. Sehingga untuk melangkah kepada bagaimana kami membranding wisata ini wisata yang profesional, kami belum berani, Pak. Karena fasilitas yang kami punyai sampai saat ini masih belum bisa memadai. Sehingga kami baru bisa mempromosikan mungkin ya, di ini itu pun subjektif, baru wisata rintisan. Wisata rintisan karena fasilitasnya pun masih ya seperti ini adanya lah. Kita belum punya posko untuk tiketing, begitupun untuk proses tiketing kami belum berani. Karena kalau udah masuk ke wilayah tiketing artinya secara profesional ada hak dan tanggung jawab lah. Nah, sementara fasilitas yang bisa kami berikan, kami sajikan masih jauh di bawah standar wisata yang profesional. Untuk pengunjung alhamdulillah di hari Sabtu dan Minggu baik yang camping ataupun pengunjung-pengunjung yang hanya untuk menikmati suasana alam, alhamdulillah cukup banyak di hari-hari Sabtu dan Minggu, dan itu pun hitungannya sih masih berapalah gitu, masih belum ini. Dan kami sangat berharap sentuhan dari pemerintah, dinas pariwisata atau instansi manapun lah, termasuk mungkin investor, untuk bagaimana bisa membantu kami dalam mewujudkan wisata ini menjadi wisata yang profesional, berdampak sosial terhadap masyarakat, berdampak ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga cita-cita kami bagaimana leuweungnya tetap hijau,
pengunjung bisa menikmati hijaunya hutan di sini, sejuknya hutan di sini, dengan tetap bisa mendapatkan peningkatan perekonomian dari menumbuhkan dampaknya ekonomi. itu menjadi cita-cita kami yang menurut saya ini sangat-sangat diperlukan sentuhan-sentuhan dari pemerintah, dari investor, terutama ini dari Dinas Pariwisata. Barangkali ini bisa membantu, salah satu aja membuat green design yang bagus, sehingga langkah-langkah secara swadaya ataupun bantuan dari manapun bisa secara terstruktur lah. Oke, siap, Kalau siap. sekarang jujur kita membangun WC di mana aja gitu kan. Jadi ini tidak terstruktur karena kami belum mempunyai grand design lah, ya. grand design yang profesional. Di sisi lain mungkin untuk mendapatkan grand design sangat mudah ketika ada finansial Pak, Iya, dan harganya ya lumayan. belum terjangkau oleh Siap. kami. Pesona alamnya apa nih Pasir Bentang? Kalau Nah. sore hari mungkin apa tuh bisa, karena disebut Pasir Bentang bisa lihat Tasik, Gemerlap atau gimana Pak? Iya gini. Jadi secara spontanitas kami menamakan ini tuh datang di waktu sore, di waktu malam. Jadi di waktu malam di sini bisa melihat pemandangan ke Kota Tasik. Marakbah Kota Tasik gitu bahasa Sunda nama gitunya. Jadi di sini seperti bintang-bintang gitu di Tasik itu. Dan dari sini bukan hanya Kota Tasik, Ciawi, Raja Polah. Kalau malam itu kelihatan melalui pantulan-pantulan sinar dari kota-kota tersebut. Gelapnya lampu. Tetapi di sisi lain, maksudnya gini, Kota Tasik diilustrasikan sebagai bintang-bintang yang bisa kita lihat, suasana alam, kesejukan alam dapat kita nikmati. Ditambah sentuhan nikmatnya kopi yang dihidangkan oleh anak-anak dari LMDH Sarimukti yang membranding kopinya dengan kopi Galatani Kopi. Pagi hari sekitar jam 8, kalau malam situasional Pak, kalau malam kadang-kadang kalau ada yang nginap untuk camping kita ya piket terus Pak, karena kita pun gimana ya, harus ikut memantau lah gitu, kayak takutnya ada kecelakaan, bentuk tanggung jawab kami kepada pengunjung. Tarif berapa yang dikenakan untuk camping di sini Pak? Kalau camping, kalau sewa tenda sama tempatnya itu 65.000.